Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswaku? Saya Intan Rohma Nurmalasari, dosen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Program Studi Agroteknologi, Fakultas Sains dan Teknologi. Baik, hari ini Ibu akan mengajar mata kuliah Biokimia Pertanian, yakni tentang proses dan reaksi kimia fotosintesis. Capaian pembelajaran diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan peran pigmen utama dan aksesoris serta proses pemindahan energi foton dalam peristiwa fotosintesis. Nah, mahasiswaku, kalian pasti tidak asing dan sering kali mendengar fotosintesis proses. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis yaitu suatu proses biokimia yang terjadi karena dilakukan oleh tumbuhan, alga, bahkan beberapa jenis bakteri untuk memproduksi suatu energi yang digunakan sebagai nutrisi dan memanfaatkan suatu energi cahaya. Karena melakukan pembuatan makanan sendiri, tumbuhan hijau dikategorikan sebagai organisme autotrof. Klorofil sendiri merupakan pigmen pada tumbuhan hijau yang berfungsi menangkap sinar matahari, kemudian dikonversi menjadi energi kimia yang terikat dalam molekul karbohidrat. Tahukah kamu bahwa sebagian oksigen yang terdapat di atmosfer bumi kita ini dihasilkan dari terjadinya proses fotosintesis? Organisme yang dapat menghasilkan energi melalui fotosintesis disebut sebagai fototrof, yaitu fotos yang artinya cahaya. Fotosintesis merupakan cara asimilasi karbon karena di dalam fotosintesis karbon bebas dari CO2 kemudian terikat, difiksasi menjadi gula sebagai molekul penyimpanan energi. Cara lain yang bisa ditempuh organisme lain untuk mengasimilasi karbon ialah melalui kemosintesis, karena dilakukan oleh bakteri dan belerang. Dalam proses fotosintesis yang kita kenal adalah adanya CO2, karbon dioksida plus 6H2O2 menjadi dengan energi cahaya C6H12O6 plus 6O2. Jadi ini merupakan proses dari fotosintesis di mana glukosa ini berguna untuk membentuk senyawa organik lainnya, yaitu selulosa, dan berguna juga sebagai bahan bakar. Proses terjadinya melalui respirasi seluler, baik pada tumbuhan maupun hewan. Secara umum, yang terjadi reaksi pada respirasi seluler itu kebalikan dari persamaan di atas. Pada respirasi glukose dan senyawa lainnya akan bereaksi dengan oksigen agar dapat menghasilkan karbon dioksida, air, dan energi kimia. Proses fotosintesis pada tumbuhan. Tumbuhan juga bisa menangkap cahaya dengan menggunakan pigmen yang disebut klorofil. Termasuk yang memberi warna hijau pada tumbuhan ialah peran dari pigmen klorofil. Klorofil juga terdapat dalam organel yang disebut kloroplas. Klorofil ini menyerap cahaya, berperan penting dalam fotosintesis. Meskipun demikian, sebagian besar klorofil ini dihasilkan dan berada di daun. Di dalam daun mempunyai lapisan sel yang disebut sebagai mesofil
yang juga mengandung 1,5 juta kloroplas setiap milimeter perseginya. Wow, jumlah yang fantastis bukan? Proses fotosintesis pada tumbuhan, kita lanjutkan kembali, cahayanya nanti akan melewati lapisan epidermis yang tanpa warna dan juga transparan. Berjalan menuju mesofil, tempat terjadinya sebagian besar dalam proses fotosintesis. Permukaan daun akan dilapisi oleh kutikula, seperti lilin yang mempunyai sifat anti air, agar mencegah terjadinya penyerapan sinar matahari berlebih dan juga mencegah penguapan air yang berlebih. Fotosintesis akan berlangsung dari jaringan palisade dan jaringan bunga karang, terutama pada jaringan palisade. Reaksi fotosintesis. Ada 2 reaksi fotosintesis yang utama. 2 proses utama dalam proses fotosintesis yaitu reaksi bergantung pada cahaya atau light dependent reaction dan reaksi tidak adanya cahaya atau light independent reaction. Kedua reaksi fotosintesis juga disebut satu kesatuan. Artinya, proses fotosintesis ini dimulai dari reaksi bergantung pada cahaya, kemudian lanjut ke reaksi tanpa adanya cahaya. Kedua reaksi fotosintesis di atas itu dikenal dengan istilah reaksi terang fotosintesis dan reaksi gelap fotosintesis. Coba perhatikan gambar berikut. Kita mulai dulu dari reaksi terang fotosintesis. Pertama, kalian perhatikan di sini. Apabila kalian amati fotosintesis yang terjadi pada kloroplas tumbuhan, ini semua tempatnya berada di tilakoid. Salah satu proses fotosintesis pada tumbuhan menjelaskan di sini cahaya atau foton akan diambil dan diserap oleh 2 fotosistem. Fotosistem pertama dan fotosistem kedua. Fotosistem adalah kompleks protein yang terdapat mengandung klorofil dan pigmen aksesoris pada tilakoid sel tumbuhan. Klorofil dan pigmen itu adalah sumber protein kompleks yang penting dan bertanggung jawab terhadap konversi energi. Nah, energi yang digunakan berupa ATP ini, aliran energi, menyediakan energi untuk sintesis kemosmotik ATP. Nah, klorofil pada fotosintesis 1 mampu menyerap cahaya hingga lebar pita wavelength 700 nanometer sehingga dikenal dengan nama molekul P700. Sedangkan klorofil pada fotosintesis yang kedua mampu menyerap cahaya dengan panjang pita wavelength 680 nano sehingga dikenal dengan nama molekul P680. Reaksi terang fotosintesis dimulai dari fotosistem kedua. Selanjutnya, kita akan membahas langkah-langkah gambar skema tersebut, di mana foton, energi cahaya akan diserap dengan klorofil P680 pada fotosistem 2. Nah, energi yang akan dihasilkan cahaya tersebut akan masuk dalam satu molekul, yakni 680 nano. Selanjutnya mencapai pusat reaksi fotosistem kedua,